nasi goreng itu kalau bahasa kita sih menu putus asa ya. Paling buntu lihat tuh nasi goreng gitu aja kan aman udah gitu ya. Yang paling aman betul. Yang paling aman. Sudah jelas rasanya. Sudah jelas ya. Saya baru tahu juga harus jadi satu tim ya kan. Ya kan kalau dia berbeda pengertian, dia ada yang konslet sedikit, ada yang nggak konsentrasi, satu tim itu biar semua gitu. Nyatet pesanan ya kan. Pak pesan kopi ditulis teh gitu ya. Pak pesan makan A dan ditulis B, kitchennya masak apa, barnya bikin apa, disajikan ke pengunjung jadinya nggak pas gitu lah. Itu kan pernah ada pengalaman gitu atau gimana? Ada beberapa. Akhirnya ya terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah di hari ini kita kembali berjumpa dalam podcast Inspirasi SM Talk. Dan kita sangat senang karena insya Allah tamu-tamu yang dihadirkan hari ini adalah tamu yang akan memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita dalam berbuat kebaikan, khususnya untuk meningkatkan semangat ya, dan juga daya juang atau bahkan juga kreasi-kreasi dari warga Surabaya. Iya, di awal tahun-tahun ini Mitra Muslim, pemerintah Kota Surabaya ini sedang gencar-gencarnya membuat rumah padat karya di 31 kecamatan di Kota Pahlawan ini. Yang diantara dari tujuannya adalah agar masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya ini bisa meningkatkan penghasilan mereka, mengurangi pengangguran, dan tentunya juga berkreasi tapi menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, di antara dari rumah padat karya tersebut, yang dekat nih dengan Radio Suara Muslim di Jalan Nias ya, ada Viaduk Bayi Gubeng. Nah, ini seperti apa sih Viaduk Bayi Gubeng? Kemudian apa isinya, dan kemudian kalau kita ke sana bisa mendapatkan apa saja? Kita akan ngobrol hari ini dengan dua narasumber yang sudah dihadirkan oleh Suara Muslim Talk. Yang pertama ada Pak Eko Kurniawan Purnomo selaku Camat Gubeng. Pak Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Muslim dengan kondisi yang insya Allah bersemangat ini Pak ya. Alhamdulillah. Apalagi hari ini kita udah masuki bulan-bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Biasanya juga ada pahlawan-pahlawan ekonomi tuh dari Kota Surabaya ya. Baik, dan kemudian juga ada Mas Hari selaku General Manager Viaduk Bayi Gubeng. Pak Hari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Muslim pagi hari ini. Dan kalau tadi bicara rumah padat karya, ini memang ide dari Bapak Wali Kota Surabaya, begitu Pak Eko? Betul, betul. Gimana nih ceritanya rumah padat karya ini? Jadi di awal-awal bulan Januari awal memang ada arahan dari Pak Wali terkait dengan pemberdayaan aset-aset pemerintah kota yang memang belum optimal di semua kecamatan yang ada di Surabaya. Awalnya sih ada yang sifatnya pertanian, ya, kemudian sambil jalan mengarah ke non pertanian. Nah, jadi ya Viaduk Bayi Gubeng itu adalah salah satu pemanfaatan aset pemerintah kota yang non pertanian. Jadi memang ada aset rumah yang sebelumnya memang mau dibuat lapangan untuk pendidikan, akan tetapi karena sesuatu hal akhirnya sampai 2 tahun ya karena COVID juga tidak terlaksana untuk pembangunannya. Ya, jadi karena sudah terlanjur dibeli dan posisinya juga mangkrak dan kosong, kita jadikan sebelumnya untuk rumah bagi penderita COVID yang ada di Kecamatan Gubeng. Setelah COVID mereda dan ada arahan Mas Wali, Cak Wali terkait dengan pemberdayaan aset itu, akhirnya di Nias 110 kita rencanakan untuk membuat sebuah rumah padat karya di situ, yang di dalamnya nanti para MPR bisa berkarya dengan didampingi oleh teman-teman Batok and Friend, ya termasuk Pak Hari ini sebagai GM-nya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang mereka bisa berkarya sekaligus berlatih di dalamnya. Nah, berkarya berarti dapat duit, gitu ya Pak Camat ya. Berlatih dapat duit. Dapat duit. Betul. Cuman kalau untuk kawasan Surabaya sendiri, ini ada berbagai macam rumah padat karya tuh masing-masing beda-beda Pak ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan karakteristik maupun kekhususan di wilayah masing-masing. Contohnya di Mulyorejo ada yang dia rumah batik, terus baru-baru kemarin juga ada yang diresmikan pelataran Manyar juga, kafe ada cuci mobilnya juga. Jadi ya kita sesuaikan lah. Kalau di Jalan Nias
sekitar Jalan Bilitol kan kebanyakan memang kafe. Betul. Jadi ya kita segmennya nanti agak di bawahnya itu ya. Yang penting nyaman untuk dikunjungi. Dan teman-teman padat karya, teman-teman MBR juga dapat ilmu lah untuk mereka menjalani hidup plus tambahan penghasilan seperti yang kalau di Kecamatan Gubeng sendiri, Pak Camat, ini ada berapa rumah padat karya? Yang di Gubeng baru satu. Oh, baru satu. Oke, jadi bakal akan ada rumah padat karya lainnya atau bagaimana? Insya Allah kita ada beberapa nanti juga menggandeng dari Mas Barto, Pak Hari dan rekan-rekan. Ya. Nah, kita akan ada beberapa nantilah, tapi untuk mewujudkan itu kita juga menggandeng OPD yang lain, OPD yang lain yang punya resource untuk perbaikan, ada resource terkait dengan barang-barang yang akan kita manfaatkan dan lain sebagainya. Pasti nanti kita koordinasi dengan OPD yang lain. Oke. Kemudian kenapa milihnya kedai nih Pak? Ya, dari sekian banyak mungkin karakteristik atau keunggulan dari Kecamatan Gubeng kok milihnya kedai ataupun juga kafe ini? Karena di sekitar situ memang banyak kafe gitu. Jadi menyesuaikan situ. Menyesuaikan dengan sekitar itu memang banyak kafe. Kalau kita lihat banyak sekali, bahkan sebelah kirinya jarak 3 rumah itu kafe juga gitu. Tapi ya kita ambil segmennya berbeda. Nanti Mas Hari yang bisa menjelaskan segmen yang kita ambil yang mana. Oke, jadi ketika diminta Pak Wali untuk mengoptimalkan tadi aset-aset itu, kemudian yang kepikirnya sama Pak Camat adalah bikin kafe atau kedai ini. Bekerja langsung kerjasama dengan Pak Hari atau gimana tuh awal prosesnya? Ya, awal Barto and Friend memang kita awal belum punya gambaran itu mau bikin kafe dan lain sebagainya. Awal Barto and Friend memang sudah membantu Kecamatan Gubeng untuk melatih UMKM yang ada di kecamatan. Bahkan sudah berapa kali, hampir 3 bulan lebih ya, lebih dari 3 bulan itu tiap minggu itu ada kelas terkait upgrading untuk teman-teman UMKM, Bapak Ibu UMKM. Ya dengan adanya kafe itu tujuan kita langsung praktek gitu loh. Langsung praktek, teman-teman UMKM juga bisa menyesuaikan, plus tadi sasarannya memang di MBR. Oke. Dan kalau saya baca nih Pak Camat ya, dari beberapa media itu disebutkan rumah padat karya itu adalah kegiatan ekonomi kerakyatan, kemudian ada pembaruan data masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR, dan kolaborasi. Ini maksudnya apa nih 3 poin ini? Iya, jadi tujuannya kita memang MBR setelah kita latih di situ dan dia dapat penghasilan, kedepannya kita harapkan mereka juga bisa mandiri lagi. Mandiri bisa, kalau keluar dari situ sudah punya bekal keterampilan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa bekerja di tempat lain ataupun wirausaha buka sendiri. Ya, setelah mereka punya kemampuan itu, ke depan kita juga nanti menggandeng Disnaker untuk pelatihan yang ada sertifikat. Jadi keluar dari Viaduk pun nanti mereka sudah pegang sertifikat untuk bekerja di tempat yang lain. Jadi bukan hanya nanti berkelanjutan di Viaduk, tapi bisa bikin usaha sendiri. Betul. Jadi kita bisa mengambil yang lain gitu loh. Oh, jadi gantian ya. Jadi nggak itu terus orangnya. Betul. Oke. Dan untuk orang-orang yang berada di Viaduk Gubeng ini, semuanya dari Kecamatan Gubeng atau ada yang bukan? Ada yang bukan, karena beberapa kemarin karena lihat kondisinya juga kita ambil aja lah ya. Kita ambil karena itu tadi kondisi yang tidak bisa dijelaskan di sini. Ya, sama-sama MBR-nya tapi kondisinya waduh ini sudah terlanjur seperti ini, sudah ambil aja. Tapi 95% Gubeng semua. 95% Gubeng semua. Oke, proses merekrutnya susah nggak itu, Pak? Wah, nanti yang jelaskan Pak Ari. Banyak sekali yang kita masuk. Ya, saya sendiri kurang paham karena kemarin kita sempat debat juga dengan Pak Ari. Kenapa kok diterima semua? Pak, ini yang lamar sudah ratusan, Pak. Gitu masuk. Kita lihat nggak bisa nge-match dengan, karena di kafe juga saya baru tahu juga harus jadi satu tim, ya kan. Ya kan, kalau dia berbeda pengertian, dia ada yang konslet sedikit, ada yang nggak konsentrasi, satu tim itu biar semua gitu. Nyatet pesanan ya kan, Pak pesan kopi ditulis teh gitu ya. Pak pesan makan A dan ditulis B, kitchennya masak apa, barnya bikin apa, disajikan ke pengunjung jadinya nggak pas gitu. Nah itu kan. Pernah ada pengalaman gitu atau gimana? Ada beberapa, akhirnya ya terpaksa. Jadi ya, ya karena sarana berlatih juga gitu loh. Jadi kita ya nggak bisa saklek, yang nggak seberapa parah ya sudah ya jalan. Yang masih bisa diarahkan ke
jadi di tempat yang lain tidak harus di waiters dan lain sebagainya ya kita arahkan. Tapi kalau sudah tidak bisa ya sudah kita cari orang lain daripada timnya nanti terganggu, kinerjanya juga terganggu. Daripada timnya cerai-berai gara-gara itu ya. Tapi kalau dari support dari kecamatan sendiri gimana Pak untuk viaduk ini? Jadi memang dari awal di samping dari OPD kecamatan juga menjadi apa ya? Kalau orang Pemkot bilang, kalau pemerintah kota bilang itu kuasa pengguna dari aset yang ada di viaduk di Jalannya 110. Jadi secara nggak langsung yang mandegani di situ ya di kecamatan gitu. Kecamatan kami dibantu oleh Pak Barto, Mas Hari dan rekan-rekan ini karena memang ilmunya ada di beliaunya. Ya, mereka mendampingi MBR-nya sampai nanti mereka siap untuk berdiri sendiri. Jadi mau nggak mau harus siap ya? Mau nggak mau harus siap. Karena gantian tadi. Gantian yang lain. Tapi statusnya ini bukan milik kecamatan Pak ya? Miliknya tetap pemerintah kota Surabaya. Tapi di bawahnya kecamatan Gubeng. Betul, di bawah kecamatan Gubeng. Baik, dan saya pernah ke sana satu kali, dua kali saya pernah ke sana. Pertama satu kali, kemudian karena tahu di media sosial Instagram kan, saya main Instagram kok ada promosi tempat baru yang disebutkan di sana adalah dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Saya kesana sendiri, kemudian berikutnya saya ngajak teman karena suasananya enak di sana ya, Mitra Muslim ya, mungkin nanti bisa ke Jalan Nias nomor 110 ya. Jadi suasananya enak, kemudian juga menunya pun juga terjangkau, dan kalau masuk ke dalam tuh udah nuansanya kayak ada nuansa lama di rumah, gitu, di rumah sendiri. Gitu. Belakangnya ada lapangan basket juga kalau mau main di situ. Dan ada ruang meeting. Nah, kemarin itu waktu saya ke sana, itu ruang meetingnya penuh full. Kemudian di depan itu diparkir mobil-mobil dinas semua. Diapain tuh? Apa memang rapat-rapat dialihkan ke sana atau gimana nih, Pak? Betul. Jadi sesuai arahan dari Cak Wali, dari Mas Heri, semua OPD yang ada di pemerintah kota diharapkan bisa mendukung, mensupport semua rumah padat karya yang ada di masing-masing kecamatan. Karena memang Jalan Nias ini yang paling dekat mungkin ya, paling dekat dengan pemerintah kota. Jadi ya kita minta ke semua kepala OPD kalau bisa rapatnya dipindah di tempat kita. Di samping suasananya berbeda, ya biar healing dikit-dikit lah. Tidak terus-terusan di kantor ya kan. Di samping itu juga ya itu tadi membantu para MBR supaya perputaran omsetnya lebih banyak besar lagi. Dan support utama artinya dari OPD ya Pak ya tadi ya. Masa ini sudah punya kemudian nggak dipakai. Betul. Oke gitu. Baik, saya akan ngobrol ke Pak Hari nih selaku general manajernya. Kalau pemilihan namanya itu sendiri gimana Pak? Dengan Pak Camat atau gimana prosesnya itu? Ya kita tetap bertambah berapa bulan ya? Kita sharing dengan Pak Camat itu karena waktu itu sebenarnya kami memang ada pelatihan tingkatan kecamatan yang kita langsung terjun ketika renovasi masih berjalan. Kami juga menyampaikan setelah melihat situasi kita bikin sebuah konsep, kemudian kita brainstorming untuk namanya. Ya di satu sisi kita cari yang iconic, simple ya, yang mudah diingat gitu ya. Karena kalau buat buat Tangerang, khusus Surabaya nih kan, viaduk masuk gitu kan. Oke, viaduk. Viaduk sendiri kan itu sebenarnya bahasa Belanda. Kemudian kenapa Baik Gubeng? Ya message-nya adalah ini oleh masyarakat Gubeng, oleh warga Gubeng, oleh kecamatan Gubeng gitu loh. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Karena depannya dekat itu ada viaduk ya. Iya. Jadi enak. Tadi ngingetnya gitu ya, sehingga ketemulah meskipun bahasanya tadi bahasa Belanda, cuman orang udah paham semua ya. Iya, sudah familiar di telinga kita viaduk. Tapi konsepnya kemudian gimana nih Pak dari konsep viaduk ini? Karena memang ini bangunan lama ya, walaupun sebenarnya bukan termasuk cagar budaya, ya tipenya kan macam-macam cagar budaya. Tapi kita juga berusaha seminimal mungkin merubah aslinya. Jadi kayak lantai ini tetap asli, selama yang masih bisa kita pakai kita pakai. Oh, lantainya asli itu yang ubin-ubin ya? Asli. Itu ubin asli. Kemudian kita sesuaikan jadinya konsepnya. Kalau kita bicara modern, ya sekarang kan teman-teman juga kayaknya sudah ada perhatian dengan bangunan-bangunan tua ya.
ada romantika tersendiri lah gitu ya, mungkin bahasanya gitu ya. Dan memang Surabaya agak ketinggalan dibanding kota-kota lain untuk kita melestarikan bangunan. Tapi ya kapan lagi, harus dimulai dari sekarang gitu. Iya. Dan ini salah satu yang kami tekankan, ya sebisa mungkin tidak merubah. Gitu loh. Memang plus minusnya memang kita tidak dapat satu ruangan gede. Oh, karena nggak dibongkar karena ya. nggak dibongkar semua gitu loh. Itu Tapi plusnya ya kita jadi punya ruang meeting sebenarnya. Ya akhirnya jualan kita termasuk jadi bisa buat meeting, dan itu nggak cuma dari teman-teman dinas atau UPD, tapi swasta pun cukup banyak kok yang reservasi untuk meeting. Karena di satu sisi harga kami affordable ya. Dengan rasa dan ini tuh oke lah gitu ya. Value-nya cukup baik. Iya. Dan akhirnya dipilihlah konsep tadi itu yang lebih ke apa istilahnya, zaman tempo dulu gitu ya. Termasuk kemudian arsitekturnya, hiasan-hiasannya juga memang sengaja. Ya kalau hiasan-hiasan kita masih ini sebenarnya ya. Kalau diomong konsep lebih serius harusnya barang kuno nggak murah juga kalau sekarang ya. Karena sekarang itu sudah jadi barang kolektor ya gitu. Tapi kita mencoba memberikan apa ya, warna pernik-pernik tapi yang tidak merusak aslinya bangunan gitu. Jadi kalau bangunan lama kan memang relatif simpel, fungsional gitu ya. Terus tidak banyak warna gitu ya. Sehingga ya kita sesuaikan aja. Ketika ada perubahan atau tambahan baru di belakang pun kami usahakan supaya nyambung gitu ya. Jadi tidak depannya kuno, belakangnya tiba-tiba modern banget gitu juga nggak asik gitu ya. Nggak nyambung gitu. Demikian juga akhirnya kami memilih nama ruangan itu kan dari jalan-jalan ya. Apa ya, nama jalan, Bilitonstraat, awalnya sih Gubeng Boulevard ya. Kita cari bahasa Belandanya gitu ya. Terus kenapa kami pilih Biliton? Waktu itu Biliton itu kan jalan di situ kan nama pulau ya. Iya betul. Kan di Indonesia nggak ada pulau Biliton. Oh iya. Biliton itu nama apa? Biliton itu Belitung. Aslinya. Memang jalan Biliton ya? Biliton. Jadi Biliton itu Belitung. Bitung. Belitung. Oh Belitung. Jadi ada satu jalan yang ternyata lupa di bahasa Indonesia kan. Mungkin bahasanya gitu ya simpelnya ya. Biliton itu jadi unik menurut kami ya. Biliton gitu loh. Terus kemudian kalau dulu ada Celebes Strat, sekarang Jalan Sulawesi. Ya. Java Strat, Jalan Jawa, seperti itu. Biliton ini ketinggalan nih ceritanya kan gitu. Saya bingung ini Biliton kok kemana? Aneh ya, aneh sendiri ya gitu ya. Ada Kalimantan, ada Lombok. Ya, itu salah satu yang kami angkat. Sehingga akhirnya kita memakai itu untuk memperkuat konsep. Tempat potong rambut, kapersak, bahasa Belanda, basketball veld, gitu kan, lapangan basket ya, dalam bahasa Belanda. Dan ternyata itu juga jadi salah satu ikon buat customer foto, karena menurut mereka lucu. Kalau itu bahasa Inggris mungkin biasa. Tadinya kalau dibikin bahasa Inggris barbershop ini, terus kayaknya nggak unik ya gitu loh. Dan terbukti juga ada beberapa customer yang pakai itu foto karena mereka melihat, walaupun ini bahasa Belanda ini bener muka aku ya Google ya. Walaupun kita ketika kemarin ada beberapa bahasa yang agak panjang, misalkan kayak area untuk hanya karyawan kayak begitu, terus dilarang bawa makanan minuman dari luar, ya kita coba coba translate, tapi saya sendiri translate dari Inggris, meminimalkan error ya, gitu loh. Kalau Indonesia langsung Belanda nanti bagaimanapun kalau kita bicara bahasa internasional kan semuanya dari Inggris gitu ya. Betul Pak, saya juga sempat foto Biliton itu tak foto. Cuma saya nggak ikut foto di sana, cuma foto doang. Ini unik nih, gitu kan, kita posting ke media sosial. Tadi disebutkan ada barber juga, barbershop ya. Jadi di sana itu di Viaduk Bayi Gubeng ini ada apa aja nih Pak Hari? Kontennya salah satunya adalah barber, kemudian lapangan basket. Lapangan basket. Terus sebenarnya kami punya ruang podcast yang lagi kami persiapkan. Di samping makanan minuman itu sih. Jadi lapangan basket ini bisa disewakan atau gimana? Atau cuma orang pengunjung yang datang? Pengunjung datang, mereka ada pembelian, silahkan pakai. Tapi kami memang juga ada beberapa customer yang ingin latihan private.
Jadi kami sediakan paket basket lah, gitu ya. Jadi dalam paket itu ada makan minumnya dan penggunaan lapangan 1 jam. Jadi supaya ketika ada customer, aku pengen main basket ini kok masih dipakai, oh dia private. Lebih fair ke customer juga gitu loh. Kalaupun dia sudah reservasi, karena ada seminggu 2 kali salah satu customer kita tuh rutin latihan di sana. Iya. Jadi dia berlatih membawa pelatih. Cuma 2 orang aja di dalam lapangan sebenarnya. Jadi dia yang menguasai selama 1 jam, 2 jam. Betul. Jadi kayak nyawa lapangan futsal ya sekarang ya untuk basket di sana. Jadi mitra muslim kalau mau makan silahkan, latihan basket juga bisa, potong rambut pun bisa. Jadi misal satu keluarga nih Pak Camat ya, mungkin potong rambut dulu, habis itu mungkin anaknya mau main-main basket silahkan, ibunya juga mau ngopi-ngopi, ngeteh cantik juga silahkan di situ ya, komplit. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 pagi sampai 10 malam. Oke, jadi mudah diingat ya, 10 pagi 10 malam, 7 hari. 7 hari. Jadi ya semua setiap hari buka ya. 7 hari. Tanggalan kita hitam semua. Kadang-kadang teman-teman dinas pun kalau habis ada kegiatan mampir gitu. Anak-anak sekolah pun juga sudah mulai kemarin tuh, kalau anak-anak memang ramenya sore. Karena mungkin sekolah sekarang juga rata-rata jam 2, jam 3, bahkan mungkin jam 4 ya. Sore Itu baru mereka masih pakai seragam, nongkrong, main basket, ya kayak gitu masih ada. Baik, tadi yang sempat saya tanyakan ke Pak Camat, tapi diarahkan Pak Hari tentang proses rekrutmen, proses pemilihan orang-orang yang di sana. Gimana, Pak? Ya kami kalau dibilang interview mungkin ada 300 kurang lebih, 300 lebih. Orang. Ya, selama proses kami 3 bulan ini ya. Bagaimanapun kita memang ini MPR ya. Di satu sisi sebagian besar dari mereka memang punya keterbatasan pendidikan. Ya. Tapi sebenarnya dari kami sendiri kami hanya mengambil 2 hal. Pertama adalah daya tangkap, kedua attitude atau attitude terjemahan Indonesia apa ya pas ya, tingkah laku, sopan santun gitu ya mungkin ya. Gitu ya. Karena dalam beberapa hal menurut kami kesopanan itu agak susah diajarkan. Ya. Apalagi nih melayani customer ya. Betul, betul gitu loh. Bagaimanapun kami bisnis hospitality. Ya. Apalagi tamunya kadang-kadang ya kepala dinas, kadang-kadang bahkan Pak Wali sendiri gitu. Agak susah juga kalau ada yang rada gimana gitu ya. Kemudian daya tangkap, ya kami kan perlu mengajarkannya. Walaupun itu cukup menguji kesabaran sih. Jadi memang balik lagi kita mencoba sekian orang untuk di sini, tapi dari kita berjalan ya put right man on the right place lah. Oh, ya. Sampai ketemu yang pas. Kalau di sini nggak ketemu, kayaknya ditaruh sini deh. Di sini nggak ketemu, taruh sini. Kalau nggak ketemu, tak kembalikan Pak Lurah gitu. Kayaknya gitu ya. Karena kita juga dengan rekomendasinya dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Oh, okay. Karena MBN kan datanya dari kelurahan. Dan betul. kami punya komitmen bahwa teman-teman kelurahan kan juga ini Mas, ini perlu dibantu banget ya Mas. Oh, nah, apa Pak? Kalau bisa kami bina, kalau tidak bisa kami bina, kami kembalikan. Karena ya ini kadang-kadang dibilang kayak cerita sinetron gitu ya kan, ngegrup ngerumpi ini. Kadang-kadang iki opo sih ono gitu ya kalau bahasa kita gitu. Ya, tapi itulah dinamikanya sih. Jadi selama sudah berapa bulan nih? Bulan ketiga. Bulan ketiga ya. Nah, ini bulan ketiga nih Mitra Muslim dan sudah prosesnya luar biasa. Dan kalau bicara produk-produk yang di sana itu memang asli dari UMKM Surabaya juga atau gimana? Jadi kami ada yang menggunakan produk UMKM, baik snack, ada minuman juga, ada makanan juga. Tapi kami juga mengeluarkan menu yang dari kami, karena spesial. Itu juga bagian dari pembelajaran ke teman-teman MPR. Jadi yang di kitchen ya belajar masak, yang di bar belajar ngolah kopi gitu ya. Bagaimanapun kita nggak bisa kalau hanya apa istilahnya, hanya menyajikan menu jadi, gitu ya. Walaupun kayak waiter, terus ini kan itu juga salah satu bagian dari belajar ya. Tapi kita tetap harus punya menu yang mungkin itu juga bisa jadi bekal mereka. Mungkin nanti bisa buka kedai sendiri, kedai kopi, atau mungkin buka warung makanan gitu. Karena sebagian besar
tim kami ini kan juga ada yang ibu-ibu rumah tangga. Mereka sebenarnya terbiasa memasak bukan berarti masakannya enak ya. Masak di rumah kita paham ya gitu loh ya. Iya. Tapi mereka kan apa ya, bahasa kita tuh kayak bawaan tangan lah. Ada orang yang mungkin dia di rumah tidak tereksplorasi ya, tapi masakannya basicnya enak. Kita coba kasih tantangan ini, enak gitu loh. Kadang-kadang menu, kalau bahasa kami menu koperasi karyawan, menu koper, kantin koper gitu ya. Jadi teman-teman ini kan juga makan kita sediakan. Itu teman-teman masak ini kayak lo enak iki ya. Kadang-kadang Pak Camat juga ngincipin. Itu bagian dari kami juga memberi kepercayaan ke mereka. Kamu biasa masak apa ini? Coba deh masak. Oh enak. Oh iki enak, bisa di-try gitu. Tentunya kalau itu untuk masuk ke menu, kita kan harus value jualnya seperti apa, gitu loh, tampilannya seperti gimana, dan konsep kita kan harus sesuai juga. Kalau dan ada terus upgrade artinya Pak Aris ya? Oh iya. Di satu sisi kami banyak mendapat masukan bahwa perbanyak dong menunya, biar variasinya makin banyak ya. Tapi kami juga terkendala, teman-teman kapasitasnya juga terbatas. Betul. Ditambahi muntah mas, kira ada PR gitu ya. Jadi tapi kami bisa rotasi lah. Jadi yang memang best seller kita pertahankan karena itu akan dicari orang. Seperti nasi goreng basically ya itu kayak menu wajib kan harus. Tapi yang lainnya kita ganti. Mungkin ini kok agak slow, kita ganti yang baru. Di satu sisi itu menambah ilmu mereka. Mereka bisa masak berbagai jenis variasi lagi Pak ya. Jadi menu favoritnya itu nasi goreng? Salah satunya. Iya. Karena nasi goreng itu kalau bahasa kita sih menu putus asa ya. Paling buntu lihat tuh nasi goreng gitu aja kan aman udah gitu ya. Yang paling aman betul. Paling aman. Sudah jelas rasanya. Sudah jelas ya. Oke, kalau menu khusus viaduk nggak ada Pak? Atau ini benar-benar khasnya viaduk ini menunya? Kalau sekarang sih kami punya nasi telang. Nasi telang dengan ayam bumbu rendang. Jadi nasinya bentuk warnanya ungu dari, biruan atau biru telang. Gitu. Bunga telang. Dari bunga telang. Itu berkhasiat juga ini ya. Kayaknya. Wah kalau nanya khasiat harus ngelem nih aku. Kan gitu ya. Cuman bunga telang itu sendiri juga hasil dari greenhouse di salah satu kelurahan di Kecamatan Gubeng. Masih di Gubeng. Oke. Kayaknya ada menu tehnya juga. Telang tuh. Minuman telang ada. Sari telang ada. Jadi mitra musim kalau mau minum tradisional juga ada Pak ya. Mau yang modern juga ada, dan rasa-rasanya juga silahkan kalau mau rasanya seperti apa datang aja ke Viaduk by Gubeng di Jalan Nias nomor 110. Baik, sekarang kita mungkin bukan ngajak ya, mitra musim juga pengen tahu nih apa yang pesan dari Pak Camat Gubeng nih, mungkin beberapa kata gitu ya untuk mitra muslim dan warga Surabaya agar bisa mendukung Viaduk by Gubeng ini. Jadi terbentuknya Viaduk by Gubeng sendiri juga berproses ya, berproses di mana kami juga sebenarnya dengan Pak Hari, dengan Pak Barton tidak menyangka dengan apa itu bisa secepat itu stabil gitu loh. Jadi dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman-teman UPD yang ada di pemerintah kota, maupun doa dari teman-teman MBR yang ada di situ ini sekaligus membuyarkan kecemasan kami sebelumnya. Awalnya cemas juga. Awalnya cemas juga gitu loh. Ini kalau kita ngomong ya, ini kafe bondo nekat gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa stabil ya, stabil karena memang doanya dari teman-teman MBR juga yang ada di situ. Ya. Mereka juga kerja, mereka juga akhirnya mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang ke rumah, sehingga kita tidak terasa itu stabil terus naik dan lain sebagainya. Kita bisa menambah lagi teman-teman MBR untuk masuk bergabung dengan kita. Ya harapan kami sepanjang itu ada semangat dari semuanya, dari teman-teman MBR, dari stakeholder yang ada di kecamatan, kelurahan maupun OPD, dimanapun juga rumah padat karya bisa diwujudkan. Ya, dengan dukungan bersama. Gitu loh. Bukan tidak mungkin, tapi kalau kita mau pasti bisa. Artinya mungkin setelah ini bakal ada rumah padat karya lain yang dibikin di Kecamatan Gubeng, Pak ya? Betul. Karena udah optimis nih. Optimis, ya. Kita kan tinggal nanti dari pengalaman kemarin, kita rumuskan ya bisa ditularkan ke tempat yang lain. Ya.
Karena bicara stabil tadi Pak Camat ya, ini konon katanya omsetnya udah hampir 100 juta. Atau salah kutip tuh wartawan. Alhamdulillah. Gitu Pak Hari ya? Ya. Resepnya apa tuh Pak Hari? Sebenarnya kalau kami sendiri dari Barto & Friend, kami kan memang praktisi ya. Jadi saya pribadi punya kafe, Om Barto sendiri juga salah satu coffee master di Indonesia, dan beliau juga sudah membangun kafe dan resto itu pengalamannya banyak ya. Kalau kita bicara setup bisnis 3 bulan pertama rugi itu sebenarnya biasa, dan itu memang harus disiapkan ya. Ya, kalau 3 bulan rugi untungnya gimana? Kan kita analisa ya. Kerugiannya harusnya kalau growth ya kerugiannya mengecil. Sampai jadi plus gitu ya. Tapi alhamdulillah memang Viaduk Bayi Gubeng ini di bulan pertama juga masih plus lah, walaupun sedikit ya. Itu cukup baik. Ya itu juga balik lagi itu di luar ekspektasi kami sendiri sebenarnya gitu. Udah biasa gitu kalau ngomong bisnis ya. Tapi memang banyak hal yang di luar kami juga banyak disupport ya, dari kecamatan, dari teman-teman dinas, dari UPD gitu ya. Memang kita harus membidik market yang pas ya. Mungkin yang jadi kelebihan dari Viaduk Bayi Gubeng adalah tempat dan value-nya cukup tinggi, dalam artian tempatnya makanannya murah, murah dibanding ukuran tempatnya ya. Gitu. Tapi di satu sisi kita juga bisa bilang bahwa mungkin 99% insya Allah tidak akan song lah kalau kesana mengkonsumsi menu kami gitu ya. Karena kami sendiri sangat paham bahwa enak itu tetap relatif. Ya, customer punya selera masing-masing. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Kalau ngomong kopi ada yang suka pahit, ada yang suka manis, ada yang suka creamy gitu ya. Jadi kami coba menjembatani itu tengah-tengah lah ya gitu loh. Tetap secara umum tetap bisa dinikmati semua kalangan. Sehingga menunya pun itu salah satu di antara kesuksesannya ini Viaduk ini ya di 3 bulan pertama ini Mitra Muslim. Ada pesan untuk Mitra Muslim untuk mensupport Viaduk Bayi Gubeng ini Pak Hari? Datang aja ke Viaduk. Datang aja. Bentuk supportnya itu. Iya. Jadi silakan dicipin, silakan dinikmatin. Kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan kami memang perlu waktu mengajarkan teman-teman, tapi teman-teman ini ya kami cukup beruntung dapat beberapa orang yang cukup tangguh. Sehingga cepat belajar. Karena saya sendiri basic juga barista, jadi saya tadinya sudah berpikir wah ini 3 bulan bakal ngebar dewe bahasanya. Ternyata enggak gitu ya. Tak ajarin sedikit udah jalan ya, walaupun kestabilan dan konsisten itu memang harus ini terus ya. Harus di remind terus ke teman-teman. Jadi supportnya adalah datang Mitra Muslim ya ke Viaduk Bayi Gubeng. Siapa tahu aku datang nanti ketemu Pak Camat waktu kesana juga. Bisa sekalian foto-foto bareng sama beliau. Dan tentu kita berharap ini merupakan support juga dari seorang Muslim untuk Viaduk Bayi Gubeng ya. Dan juga Mitra Muslim yang masih penasaran silakan bisa datang maksud saya ke Jalan Nias nomor 110 tadi, dan juga nikmati semua menunya. Kemudian jangan lupa di-share juga di media sosial ya, agar bisa semakin banyak yang mengetahui tentang rumah padat karya ini. Dan kita berharap tentunya akan ada muncul rumah padat karya yang lain di Kecamatan Gubeng dan juga tentu di kecamatan lainnya di Kota Surabaya untuk membawa masyarakat MBR kita ini berpenghasilan rendah semakin naik skillnya, naik penghasilannya, dan juga tentu bergotong royong dengan sesama. Pak Camat terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Pak Hari juga terima kasih, semoga menginspirasi dan bisa ketemu nanti di situ di Viaduk dan diskusi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Mitra Muslim terima kasih kebersamaan Anda dalam podcast Inspirasi SM Talk pagi hari ini. Saya Muhammad Nasir dan segenap kru yang bertugas pamit dari gawai Anda masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.